Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Halo teman-teman semua yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memperkenalkan sebuah aplikasi baru. Dalam konteks ini, aplikasi ini dibuat dengan motivasi agar kita bisa berbagi catatan kajian, catatan nasihat dari ustadz dan yang lainnya agar menjadi lebih mudah. Pada dasarnya adalah aplikasi ini akan mengubah catatan kita yang dalam bentuk teks menjadi gambar. Maka setelah menjadi gambar, kita akan lebih mudah untuk membagikannya ke orang lain. Sehingga pesan itu dapat tersampaikan dengan lebih baik. Caranya cukup mudah, teman-teman silahkan kunjungi alamat aplikasinya di s.id, kemudian garing di sini, kemudian berbagi, strip catatan. Seperti ini, kemudian kita enter, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai menulis apabila teman-teman ingin menulis atau misalnya ingin copy dari tulisan seorang ustadz atau dari mana gitu ya, dari artikel, kita bisa copy saja biar lebih mudah. Untuk contoh kali ini, misalnya di sini saya sudah membuka salah satu postingan dari Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Baik, di sini cukup panjang. Ini saya copy misalnya ya. Terkait silsilah fikih doa dan zikir nomor 24. Ini sebagai contoh saja, kita copy misalnya. Saya paste di sini. Setelah mempaste, kita atur sedikit untuk jarak atau spacing dari tulisannya. Misalnya teman-teman juga mau mengubah jadi bold, italic atau underline, silahkan bisa diubah di sini, atau di sini ada perataannya kiri kanan, kemudian tengah, kemudian superscript, kemudian subscript, kemudian di sini ada list, kemudian ada quote, kemudian di sini ada break. Nanti kita contohkan, ini sangat berguna. Kemudian di sini ada ando dan redo. Baik. Pertama kita coba perbaiki dulu ya, misalnya agar lebih bagus. Ini kita tambah jaraknya, kemudian di sini misalnya judulnya kita berikan bold. Baik. Kemudian di sini untuk icon ain ini, huruf ain itu digunakan untuk mengubah fontnya agar menjadi bahasa Arab. Di sini memang sudah support, tetapi ketika kita menggunakan fitur ain ini, dia akan lebih baik tulisan Arabnya. Baik, saya contohkan juga. Ini kita atur-atur aja dulu. Seperti ini. Jadi untuk list yang tadi ini, yang list 1, 2, 3 ini bisa otomatis dan dia stylenya juga lebih bagus. Ketika kita menuliskan angka, misalnya di sini mulainya 4 karena ini bagian kedua, kemudian kita titik, kemudian spasi, itu otomatis berubah menjadi list. Dan nanti kalau tulisannya agak panjang, dia akan menyesuaikan perataannya. Baik, misalnya saya sesuaikan seperti ini. Kemudian sesuaikan saja. Nah, untuk teks Arabnya saya coba blok dulu. Seperti ini, kemudian seperti ini. Tinggal klik icon ain, bisa dari menu yang tampil seperti ini atau dari atas juga bisa. Baik, seperti ini. Kemudian kita ratakan kanan. Nah, di sini rata kanan. Baik, ini rata kanan karena tulisan Arab dari kanan ya. Seperti ini. Kemudian ini untuk yang kelima kita ubah juga jadi list. Ini saya hapus spasinya, kemudian saya spasi lagi, ini otomatis berubah. Nah, perataan yang saya maksud seperti yang ini. Baik. Kemudian seperti ini. Oke, kita sesuaikan saja.
Baik, seperti ini. Kemudian ini juga listnya. Kemudian ini teks arafnya. Baik, ini saya blok dulu, kemudian ain. Kemudian di sini ada perataan kanan. Oke. Baik. Seperti ini kira-kira. Nah, ini cukup panjang. Nah, caranya gimana untuk menyimpan? Katakanlah ini sudah selesai kita format. Kemudian kita cukup klik generate gambar. Jadi klik generate gambar, maka otomatis ditampilkan preview-nya dulu atau pratinjaunya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Kita bisa ganti nama filenya ketika disimpan. Baik, hasilnya seperti ini, bla bla bla. Kemudian ini nanti kita bisa simpan dan kita bisa bagikan ke teman-teman kita melalui WA, Facebook, dan yang lainnya. Misalnya saya klik unduh gambar. Seperti ini. Baik, di sini saya download. Kemudian saya lihat di sini di download. Hasilnya adalah yang mana? Yang ini ya, karena yang baru. Baik, nah ini jadinya panjang sekali ya. Nah, tentunya ketika kita share misalnya di story WA, ini akan sangat sulit dibaca, malah nggak dibaca sama orang. Kan niat kita untuk mempermudah, jadi kita sudah berikan fiturnya juga, tapi intinya simple caranya seperti itu. Nah, untuk kasus ini, kita balik dulu, kita kembali. Baik, jadi kita akan potong menjadi beberapa bagian. Misalnya di sini, bagian 4 kita potong. Untuk hasilnya, kita menggunakan page break yang tadi yang telah saya sebutkan. Jadi ini kita klik, nanti ada tampilannya halaman baru. Jadi nanti yang bagian 4 ini menjadi gambar tersendiri, kemudian yang di bawahnya gambar tersendiri. Nah, misalnya di sini kita jadikan 3 agar masing-masing poin satu halaman atau satu gambar. Nah, ini kita klik page break lagi, halaman baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian caranya sama, kita generate gambar, maka di sini ditampilkan pratinjaunya menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah yang poin 4, seperti ini, kita bisa unduh gambar, kemudian gambar kedua, kemudian gambar ketiga. Nah, ini simpel saja. Misalnya kita bisa ubah nama filenya ya, biar bagus, misalnya keistimewaan. 4 kalimat mulia. Seperti ini. Nanti nama filenya otomatis di increment atau bertambah 1, 2, 3 gitu, sesuai dengan jumlah gambarnya. Baik, seperti ini saya coba unduh gambar yang pertama, kemudian saya unduh, kemudian yang kedua. Nah, ini otomatis nanti namanya keistimewaan 4 kalimat mulia. Masalah ketik itu tadi 2. Kemudian yang ketiga. Baik, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat. Nah, ini. Sepertinya dari bawah 1, 2, 3. Itu ini 1. Baik, seperti ini. Jadi kan lebih mudah untuk dibaca karena sudah dibagi menjadi beberapa gambar. Kemudian yang kedua, seperti ini poin 5, kemudian yang ketiga, seperti ini. Nah, dengan demikian, kita lebih gampang nih untuk membagikannya ke teman-teman kita. Baik, demikian perkenalan sebuah aplikasi sederhana yang akan membantu kita di dalam membuat gambar catatan lebih mudah, kemudian untuk kita sebarkan ke teman-teman kita untuk berbagi kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.